Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Ya tuwal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon maaf karena terlambat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, syarh kitab Tauhid, bab ma jaa fil riya, penjelasan tentang hal yang disebut dengan riya. Ar-riya pada bab ini hadza bab ma jaa fil riya yani minal wa'id, yaitu menjelaskan tentang ancaman bahayanya perbuatan riya. Wa annahu syirkun billahi jalla wa ala, karena riya ini masuk dalam kategori syirik, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Wa riya'u haqiqatuhu, riya itu hakikatnya adalah minar ru'yah al-basariyah, diambil dari kalimat pandangan mata, ra'a, wa dzalika bi an ya'mala amal ibadah likai yura. Yang demikian itu disebabkan ketika seseorang mengamalkan sebuah ibadah, dia berharap untuk bisa dilihat oleh orang lain. Annahu ya'malul amal alladhi huwa minal ibadah, imma shalah aw tilawah aw dzikrun aw shadaqatun aw hajjun aw jihadun aw imtisalu amrin aw ijtinabun nahyin wa nahwu dzalik, yaitu segala macam ibadah apapun dia. Ketika seseorang berharap dalam ibadahnya itu dilihat oleh orang lain, lalu memujinya dengan sebab amalannya itu, sama saja bisa berupa sholat, atau ketika bacaan Quran dia lakukan, atau di saat berzikir, sedekah, haji, atau bahkan jihad fisabilillah sekalipun, atau ketika melaksanakan perintah menjauhi larangan dan yang semisal daripada itu. La li talabi ma indallahi, itu ia lakukan bukan dalam rangka untuk mengharapkan yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala, walakinna li ajli ayyarahu an-nasu ala dzalik, tapi dia berharap supaya manusia melihat siapa dirinya ketika beramal itu. Fayasannu alaihi bihi, sehingga orang-orang memujinya. Hadza huwa riya, inilah riya. Kalau begitu berarti riya itu apa, Ibu? Seorang beribadah, di dalamnya ada keinginan, sanjungan dan pujian dari orang lain. Ini namanya riya. Wa qad yakunu riya fi asl Islam ka riya'il munafiqina. Dan perlu diketahui, di dalam Islam riya itu seperti riyanya orang-orang munafik. Maka di dalam Islam dijelaskan riya ar-riya'u ala darajataini. Riya itu ada dua tingkatan. Yang jelas riya itu sifatnya orang munafik. Tapi riya itu ada dua tingkatan.
Darajatul ula, tingkatan yang pertama, riyaul munafiqina, riyaknya orang munafik yang tulen. Bi'ayyudharul islamu wa yubtidul kufra, di mana orang munafik itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Apa tujuannya itu? Li ajli ru'yatil khalqi, semata-mata supaya orang tahu dia itu muslim saja. Maksudnya sebenarnya dia ini kafir, cuma dia menampakkan keislamannya itu, menyembunyikan kekufurannya supaya orang melihat dia sama dengan orang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, amanna, kami ini beriman. Tapi kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka, kalau ila syayatini, pergi dari orang beriman, bertemu dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami sama dengan kalian, saya kelompokmu. Inna ma'nahnu mustahzi'un, adapun yang tadi itu kami cuma mengejek dan mempermainkan mereka saja. Ini orang munafik begitu. Wa hada munafiq li tauhidi min asli. Jelas kemunafikan yang seperti apa? Riya yang seperti ini menghilangkan ketauhidan yang ada pada dirinya. Wa kufrun akbar, termasuk jenis kekafiran yang besar. Berarti mengeluarkan dari apa ini, Bu? Islam. Kufrun akbar billahi jalla jalalah, kufur besar terhadap Allah yang Maha Mulia. Walihada wasafallahu al-munafiqina biqaulihi, karena itu dalam surah An-Nisa Allah mensifati orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila yura'una an-nas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau mau salat malas-malasan. Itu pun dia lakukan supaya dilihat oleh manusia. Apa ciri yang paling tampak? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Yang penting sekedar dilihat orang. Setor apa namanya, Bu? Nah, setor badan gitu ya. Setelah udah nih kelihatan, udah selesai khalas. Ini orang munafik seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Fa qauluhu, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan yura'unan nasa, yakni ar-riya'ul akbar. Mereka ingin dilihat oleh manusia, yaitu maksudnya riya' akbar, riya' yang besar. Alladzi, yaitu huwa idharu asli Islam wa su'abil Islam wa ibtalul kufri wa su'bil kufri. Dia menampakkan Islam dan cabang-cabang keislaman, tapi dia menyembunyikan kekafiran dan cabang-cabang kekafirannya. Inilah yang disebut dengan munafik asli. Asli itu bahasa Arab ya. Asli itu bahasa Arab. Munafik tulen. Ad-darajatus tsaniyah. Sekarang jenis riya yang kedua. Ayakuna rajulu musliman awil mar'atun muslimatan. Apa jenis riya yang kedua ini? Yakni riya yang bisa saja terjadi pada diri seorang lelaki atau wanita muslim. Lelaki muslim atau wanita muslimah, bisa saja dia jatuh dalam perbuatan riya yang seperti ini. Kata beliau selanjutnya, walakinna yura'i bi amali aw bi ba'di amali. Tetapi riya yang dia lakukan itu hanya pada sebagian amalnya saja. Wa ada syirkun khafi. Ini namanya syirik yang tersembunyi.
wa huwa munafil li kamalit tauhidi. Riya yang seperti ini menghilangkan kesempurnaan tauhid. Allah Jalla wa Ala qala, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Dia mengampuni selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ala qauli man qala innahu qawlu la yaghfiru ay yushraka bihi yadkhulu fihi asyirkul khafi wal asghar. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Masuk dalam kategori syirik ini adalah syirkun khafi dan syirkun asghar. Syirik yang tersembunyi dan syirik yang kecil itu nggak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Illa man taba wa amina wa amala amilan sholihan. Kecuali orang yang dia telah bertobat kepada Allah lalu dia beramal dengan amal yang soleh. Apa syarat amal soleh itu, ummahat? Syarat amal soleh itu kan dua. Satu, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Iya, bersih dari segala kotoran syirik, termasuk syirik apa? Khafi atau riya. Yang kedua apa syaratnya, Ibu? Syarat yang pertama ikhlas, benar. Syarat yang kedua istiqomah atau mutaba'ah? Istiqomah atau ittiba? Ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan di sini selanjutnya, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berbunyi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surat apa, Ibu? Surat apa? Al-Kahfi. Ummahat nggak ngantuk kan? Atau karena saya terlambat jadi malas ini, Ibu? Salah nggak ya? Surat apa? Al-Kahfi. Sudah hafal Ibu surat Al-Kahfi? Yang hafal yang mana, Ibu? Ujungnya aja. Wala yusyriku bi ibadati rabbi ahada. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Gimana tafsir surat ini? Penjelasannya berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagaimana yang terdapat dalam buku Anda. Qaulu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ucapan Allah, kita terjemahkan dulu. Kul, katakan hai Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah aku. Asyarun, aku di sini siapa, Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau mendengar nama Nabi, ucapan apa? Jangan kalah sama ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu rajin baca selawat. Masa ahlu sunnah malas ya. Kul innama ana bashar, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi, sesungguhnya hanyalah aku basyarun. Apa basar? Manusia. Mislukum, seperti kalian juga. Bedanya yuha ilayya, diberikan wahyu kepada diriku. Annama, bahwasanya ilahukum, ilah yang patut kalian sembah itu adalah ilahu wahid, ilah yang hanya satu atau esa. Faman, maka barang siapa, kana adalah dirinya, yarju, berharap, liqa'a, perjumpaan dengan Rabbihi, Rabbnya, falyamal, maka adalah dia mengerjakan amalan solihan, amal yang soleh. Wala, dan jangan sekali-kali dia yusrik, menyekutukan bi ibadati rabbi, dalam peribadatan kepada Rabbnya itu, ahadan,
sesuatu pun. Maka kata beliau, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabbnya itu sesuatu apapun. Hada nahyun anil isyrak. Ini merupakan larangan atau haramnya perbuatan syirik. Wa nahyun na'am, larangan di sini umum, li jami' anwa'i syirki, untuk segala macam jenis syirik. Minha, diantaranya lah syirkur riya, syirkun khafi, syirik yang tersembunyi yang disebut dengan riya. Masalahnya lagi bunda sekalian, lepas dari riya ini sulit sekali, sangat amat sulit sekali. Sampai Nabi SAW itu menyebutkan tentang gambaran riya itu seperti yakni kanamlatis sauda'i tamsi fil hajaril aswad fi hajaris sauda'i fi lailatil dhulumati atadri ma min asari, seperti seekor semut yang berjalan, bukan rombongan semut, seekor semut di atas batu yang berwarna hitam dalam keadaan yang sangat gelap. Kata Nabi, apakah engkau bisa melihat jejaknya? Bukan semutnya, jejaknya lagi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, nggak ada manusia yang selamat dari dosa yang seperti ini, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa lihada yastadallu salafu bi hadhil ayat ala masailir riya. Dengan ayat ini para pendahulu kita dari kalangan yang saleh mereka berhujjah, berdalil tentang haramnya permasalahan riya. Kama awrad al-Imam rahimahullahu ta'ala huna, seperti Imam Muhammad At-Tamimi menyebutkan dalam dalilnya ini. Ketika beliau menyebutkan bab riya, bab yang berbicara tentang riya, beliau bacakan firman Allah surat Al-Kahfi surat 110 ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni bima yasmulu tarkul mura'ah, yaitu mencakup tinggalkan segala macam tarkul mira'ah, tinggalkan segala macam hal-hal yang membawa kepada riya. Imam Ahmad mengatakan seorang yang ingin bersedekah kemudian tidak jadi sedekah, dia berkata dalam hatinya, nanti kalau saya sedekah jadi apa? Riya. Lalu orang memandang dia, Masya Allah, si fulan dia nggak jadi sedekah karena takut riya. Saat itu dia jatuh dalam riya. Faham maksudnya ibu? Si A mau sedekah, si A mau sholat ke masjid, nggak jadi sholat ke masjid. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau sholat di masjid jadi apa? Lalu orang-orang berkata, Masya Allah, si fulan ini memang menjaga hatinya, dia nggak sholat semasjid, sampai-sampai nggak ke masjid supaya nggak jadi apa? Saat itu dia menjadi orang yang riya. Yang riya yang mana ini, Bu? Yang riya yang mana? Yang tadi orang yang nggak jadi ke masjid itu, orang yang nggak jadi sedekah itu jatuh riya lagi. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya itu bisa menjaga diri dari apa? Dan orang lain tahu, wah ini Masya Allah menjaga diri ya. Boleh? Nah, ketika mau sedekah, nggak jadilah besok aja biar nggak dilihat orang. Saat itu pun dia apa? Iya. Makanya harinya itu Masya Allah, bedanya dengan keikhlasan itu seperti dipisahkan dengan satu buah batang pohon saja atau satu helai rambut saja. Geser sedikit jatuh dalam perbuatan riya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mendengar seseorang berkhutbah yang membuat orang-orang itu menangis karena khutbahnya ini. Begitu selesai khutbah, orang ini turun ketemu dengan teman-temannya, sampai dia berkata, "Ma ra'yukum bi khutbati?" Gimana? Khutbahku bagus enggak? Begitu. Masya Allah. Gimana khutbahku bagus enggak? Maka Ali berdiri sembari berkata, "Ma sami'tu wa ra'aitu akhbasul khutbati illa khutbatukal an." Saya tidak pernah melihat khutbah paling busuk kecuali khutbahmu ini, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali mengambil pasir, disuruh buka mulutnya, dijejalkan ke dalam mulut orang itu. Karena itu jelas perbuatan itu mengandung apa? Riya. Jadi salah satu obatnya riya itu apa, Ibu? Ya maksudnya mengingat debu gitu ya. Jangan ditaburi debu. Kalau Ali bin Abi Thalib kan Amirul Mukminin gitu. Dia berani. Kalau ibu-ibu musibah nanti kan gitu. Musibah.
Baik. Wa qaul fa inna riya syirkun, karena memang riya itu syirik. Wa qaulu wa la yusyrik, sehingga ucapan Allah dalam surah Al-Kahfi menyebutkan wa la yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan. Hadam, ini umum. Ya ummu anwa syirki jami', mencakup semua jenis syirik. Di anna lafdha wa la yusyrik, karena lafaz wa la yusyrik, jangan dia menyekutukan, itu lafaz nakirah. Apa nakirah itu? Maha yang belajar bahasa Arab, apa artinya nakirah? Kira-kira lawan dari nakirah apa namanya? Makrifat. Ciri-ciri makrifat apa? Ciri-cirinya sesuatu itu makrifat, apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya, apa lagi? Loh, bukan. Kalimat kok berakal. Ciri-cirinya nakirah itu apa? Cirinya makrifat itu apa? Benar, ada alif lamnya. Kemudian apa? Ismul mar'i, nama orang, atau miskul makan, atau nama tempat. Apa lagi, Bu? Udah lupa ini, Bu. Karena bahasa Arabnya udah berhenti ya, kan? Sudah khotam, Ustaz. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya sudah khotam ya. Baik, barakallahu. Hadza 'amun ya'ummu anwa'u syirki jami'an. Ini mencakup segala macam jenis kesyirikan. Karena lafaz la yusyrik itu nakirah, ja'at fi siyaqin nahi, datang dalam bentuk sisi larangan. Larangan yang berbentuk nakirah berarti mencakup semua kesyirikan. Masuk dalam kategori ini adalah syirkun khafi, yaitu riya. Wa qauluhu, sehingga ucapan Allah yang mengatakan ahadan, dengan sesuatu apapun, ya ini ya ummu jamil, mencakup apapun itu. Ahadan di sini bisa manusia, bisa makhluk yang berupa pohon, batu dan sebagainya. Ya ummu jamil khalqi bimira'ah aw bitasmi' aw bighairi dzalik, mencakup semua makhluk yang dia ingin berbuat riya dengannya, enggak boleh. Atau karena sebab ingin didengar oleh orang lain, sama saja. Kalau ingin dilihat namanya riya, kalau ingin didengar namanya apa, Ibu? Sum'ah. Namanya sum'ah, dari kata-kata sami'ah. Kesimpulan ayat ini menjelaskan haramnya riya. Riya masuk dalam kategori apa? Syirik. Syirik apa, Ibu? Lihat keadaannya. Kalau riyaknya munafik, berarti ini masuk syirik yang besar, kafir yang besar. Tapi kalau seandainya itu riyaknya orang yang mukmin atau muslim, karena riak ini hanya pada sebagian amalan saja, namanya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Fadalalatul ayati alal babi dhahiratun. Pendalilan menggunakan ayat ini tampak jelas dalam bab masalah riya. Wa hiya annal mira'a nawun minasyirkil asghar, yaitu mira'ah, riya itu ingin dilihat orang, salah satu cabang dari syirik kecil. Wa darbun min syirkil khafi, bentuk nyata dari syirik yang tersembunyi. Li'anna naqul, karena kita mengatakan ar-riya syirkun asghar bi'tibari annahu laisa bi akbar mukhrijun minal millah. Disebut syirik kecil karena riya yang seperti ini belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada orang sedekah ingin dipuji orang, itu belum keluar dari Islam. Belum. Wa taratan naqul riya syirkun khafi, kadang-kadang kita menyebutnya dengan syirik tersembunyi. Kenapa? Li'annahu laisa bidhahir wa innama huwa batinun khafiyun fi qalbil abdi. Karena memang riya itu tersembunyi di dalam hati. Enggak ada manusia yang bisa melihat hati manusia yang lainnya. Tidak ada. Hanya siapa yang mengetahuinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada tajidu anna kasirina min ahli ilmi yu'abbiruna an syirkil asghar biyasiri ar-riya wa taratan yu'abbiruna an syirkil khafi bir-riya. Maka kadang-kadang ibu lihat para ulama mencontohkan syirik kecil itu riya, mencontohkan syirik khafi itu juga riya. Berarti syirik kecil dan syirik khafi itu sama, cuman beda dari segi apa? Penyebutannya saja. Fahimtunna? Mari kita lihat dalil yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Datang dari riwayat dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala secara marfu'. Marfu' itu artinya apa, Ibu? Riwayat itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya marfu'.
Qala Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa namanya Ibu? Kalau Nabi berkata Allah berfirman, itu berarti namanya hadis apa? Qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Silakan sebutkan Ibu. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Karena dua-duanya firman Allah. Ada yang bisa menyebutkan? Kalau Al-Quran kalamullah, kalau hadis qudsi sama kalamullah juga. Cuman bedanya apa Ibu? Coba pelan-pelan. Kalau Quran diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Berarti sanadnya sahabat, Nabi, malaikat Jibril, baru Allah. Kalau hadis qudsi, Nabi meriwayatkannya langsung dari Allah Ta'ala, dari sahabat meriwayatkan dari Nabi, Nabi langsung meriwayatkannya dari Allah Ta'ala, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini satu. Yang kedua, apa bedanya yang kedua? Yang kedua apa ummahat? Hal antunna khashi'atun? Apakah anda saking khusyuknya? Saya benar coba. Gimana ya? Yang kedua apa Ibu? Bedanya apa ummahat? Membaca hadis qudsi itu tidak perlu diawali dengan isti'adzah. Tapi membaca Al-Quran wajib diawali dengan isti'adzah menurut pendapat sebagian para ulama. Yang ketiga apa Ibu sekalian? Hadis qudsi tidak dibaca di dalam salat. Nggak boleh baca hadis qudsi dalam salat. Al-Quran dibaca di dalam salat. Yang keempat, membaca Al-Quran setiap hurufnya mendapatkan pahala. Sedangkan hadis qudsi kalau tidak diamalkan tidak ada pahalanya. Kalau baca Quran itu baca toh walaupun nggak tahu artinya dapat pahala. Tapi kalau baca hadis qudsi nggak tahu artinya nggak dapat pahala. Tadi nggak bisa mengamalkannya. Ini diantara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka anisyirki. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Makanya kebanyakan orang yang bersekutu itu pasti orang yang apa Ibu? Lemah, butuh dengan yang lainnya. Kalau Allah tidak, Allah maha kaya. Ana aghna syuraka, saya maha kaya, tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Saya tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, asyraka ma'iya fihi, ia sekutukan bersama denganku dalam ibadahnya itu, ghairi, dengan sesuatu selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya itu. Maksudnya apa ini? Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang keadaan hadis ini. Beliau mengatakan hadal hadis ini adalah hadis yang yadullu ala anna riya mardudun ala sahibihi. Perbuatan riya itu tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, enggak akan ditolong oleh Allah. Orang beribadah itu butuh pertolongan Allah. Sahih amla? Sahih amla? Sahih. Kita butuh pertolongan Allah Ta'ala. Makanya Nabi saja ia meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikannya lelah dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini penting Ibu, kita kalau berdoa itu jangan lupa doa, ya Allah, jangan engkau lelahkan diri, jangan engkau jadikan diriku lelah dan lemah dalam mengabdi kepadamu. Bahasa Indonesia tidak mengapa. Allahumma la taj'al ta'aban fi ibadati ilaika, dan seterusnya. Kemudian wa anna Allah jalla wa ala la yaqbalul amal alladhi khalaqahu riya. Sesungguhnya Allah tidak akan mau menerima sebuah amalan kalau bercampur dengan sifat riya. Wal ulama fassalu fi dzalika faqalu ar-riya idza urida lil ibadati lahu ahwal. Kemudian kata beliau, para ulama kita telah membagi riya itu jika terjadi pada sebuah ibadah
berada pada beberapa keadaan. Ini ada orang yang beribadah, maka ibadahnya ini mengandung riya. Nah, ini ada pada beberapa keadaan. Keadaan pertama, ayyuradu lil ibadati min awwaliha. Orang yang beribadah, riyanya ini tumbuh sejak awal ibadah. Fa idza urida li ibadati min awwaliha fa innal ibadata kulluha batilatun. Yang terjadi bila ibadah itu sejak awalnya sudah dibarengi dengan riya, seluruh isi ibadahnya batal, sia-sia. Ka'ayun si'a sholat binadhari fulan. Misalnya ada orang mau sholat, dia niatnya supaya dilihat oleh seseorang. Fahuwa lam yurid ayyusolli. Sebenarnya dia nggak mau sholat, cuman karena si fulan ada maka jadi di sholat. Maka sholat yang kayak begitu nggak ada nilainya di sisi Allah. Lakin lamma ra'a fulan yanzur ilaihi sholat. Tadi nggak punya niat sholat, kemudian ketika ada orang datang baru dia mau sholat, pada amalu habit, amalnya hapus, habitun. Yakni anna sholata allati sholaha habitatun wa huwa ma'zurun ala mir'ati wa murtaqibu syirkil khafiyyi. Tidak hanya begitu, kata beliau, sholat yang dia lakukan itu hapus, sia-sia, dapat dosa karena ada riya, dianggap melakukan syirik yang tersembunyi, yaitu syirik kecil, syirkul khafi atau syirkul asbar. Ini bahayanya kalau orang riya dari awal sampai akhir. Dua, walhalatu tsaniyah, ini hati-hati Bu ya, ke majelis ilmu harus karena Allah Ta'ala. Tadinya nggak punya niat majelis ilmu, punya niat, kemudian didatangi, dibel-bel, ayo majelis taklim, kalim. Ini karena siapa? Yang ngebel tadi lah. Sudah, ini namanya apa? Riya. Kecuali dia kemudian meniatkan, oh ini karena Allah. Nah ini hilang riyanya. Fahim tuh nah. Kalau ibu-ibu kan enggak, insya Allah ya Bu ya. Ikhlas, insya Allah. Walhalatu tsaniyah, dan kondisi yang kedua, ayyakuna asal ibadatillah, awalnya dia beribadah karena Allah. Walakin tetapi di tengah-tengah ibadahnya khalata dalikal abid amalu birriya. Ibadahnya bercampur dengan sifat. Tadinya niatnya ikhlas, ke masjid ikhlas, mau cari pahala ya jamaah. Rakaat pertama Masya Allah masih ikhlas, begitu rakaat kedua ada yang di sampingnya nempel, rapat kakinya, lirik sedikit, menantu, mertua, lain sholatnya sudah. Kamana tolak ruku, akhirnya rukunya dipanjangkan. Waqsaru tasbih, tasbihnya dibanyakkan. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Biasanya cuma 3 jadi 30. Wa talal qiraah, bacaannya dipanjangkan. Biasanya wan naziati gharqa, wan nasitati nasta, Allahu akbar. Ditambahi jadi 10. Wal qiyam, demikian pula lama berdirinya, li ajli man yarau, itu karena ada orang yang melihatnya di tengah-tengah ibadahnya. Fa aslul ibadah walatikan lillah lahu, pokok ibadah yang di awalnya karena Allah, dia dapat ganjarannya. Wa ma'ada dzalik fa huwa habit, sedangkan yang sudah dicampuri dengan riya tadi menjadi hapus. Li'annahu ra'i fi ziyadati 'alal wajibi fa yakhbitu dzalika zaid fa huwa asimun alaihi. Karena sesuatu yang tadinya bagus dan bersih ditambahi dengan yang kotor itu saja yang tidak dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Fahimtun? Itu kalau syirik kecil, Bu. Jadi ada orang sholat, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiganya ada campuran-campuran riya. Ini enggak diterima oleh Allah. Tapi dia masih mukmin. Kalau syirik besar, kontan, semua yang diamalkan di awal-awal amalannya, atau apapun yang telah setelah itu dia mengerjakannya, semuanya nggak akan diterima oleh Allah SWT. Itu kalau syirik besar. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat tinggal yang pantas baginya neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Na'udzubillah min dzalik, orang yang sholat, puasa, zakat, haji, qiraatul Quran, ruku, sujud di tengah malam,
tapi ternyata berbuat syirik besar, itu hanya membuat dirinya lelah dan amalnya tidak diberi oleh Allah di yaumil qiyamah. Sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. La yujaru alaihi wa la yuntaqau minhu wa yuzaru ala israqi wa ala mir'ati fil ibadatil badaniyah. Enggak dikasih pahala ibadah yang bercampur dengan riyaknya tadi, bahkan diberikan dosa akibat syirik yang tersembunyi atas perbuatannya. Ammal ibadat maliyah fayakhtaliful hal an dzalik. Ini kalau ibadah badaniyah ya. Kalau ibadahnya lebih ibadah maliyah, sedekah dan semisalnya, nah ini halnya berbeda-beda. Kesimpulannya ya tidak diterima oleh Allah. Sedekahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Man amila amal asraka mayya fi ghairi taraktu wa syirkau. Ucapan Nabi yang mengatakan, ucapan Allah dalam diskusi yang menyebutkan, barang siapa mengerjakan sebuah amalan ia menyekutukan dalam amalannya itu diriku dengan selain diriku, aku tinggalkan ia bersama dengan amalnya itu. yakni bijami anwa'il musyrikina wa bijami anwa'il a'mal. Semua amalannya orang musyrik, apa saja yang dia kerjakan itu enggak ada sedikit pun pertolongan Allah kepadanya. Pokoknya semua amalan yang mengandung kesyirikan, semuanya amalnya menjadi hapus, Allah tinggalkan dia bersama dengan amalnya, Allah tidak tolong dia, Allah tidak kasih pahala dia, Allah biarkan dia bersama dengan sesembahannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Walhasil, ibu dan sekalian rahimanillah, ada syirkun khatir jiddan. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Di sana ada tambahan ibu, adapun dalam peribadatan harta, maka permasalahannya berbeda-beda dari hal itu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal, maksudnya barang siapa yang memulai suatu amalan, kata amalan ini segala macam bentuk amalan yang di dalamnya mengandung riya, Allah akan biarkan dirinya bersama dengan sekutunya itu, bersama dengan sesembahannya itu. Artinya dibiarkan dia sesat dengan kesesatannya. Dari yang terakhir, An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, marfu'an. Riwayat ini juga apa? Marfu. Apa tadinya marfu ibu? Artinya marfu apa? Baik, barakallahu fikum. Ia mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi SAW, maukah aku beritakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Sebelum dilanjutkan, kenapa Dajjal disebut Al-Masih ini? Isa juga disebut dengan apa? Al-Masih Isa bin Maryam. Nah yang ini Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa sama-sama disebut Al-Masih? Apa bedanya Al-Masih bin Maryam dengan Al-Masihnya Dajjal? Siapa yang bisa menjawabnya? Nah, ada yang bisa menjawab? Banyak penafsirannya. Di antara para ulama ada yang menyebutkan disebutkan Al-Masih dari kata-kata masaha, itu artinya menghapuskan. Kalau Al-Masih bin Maryam, dia yang menghapuskan, sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal dia yang dihapuskan. Makanya Dajjal itu nanti yang membunuh siapa? Isa bin Maryam. Dua. Sudah, yang pertama sudah ibu ya. Yang kedua, beda antara Al-Masih bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Atau apa maksudnya Al-Masih dari keduanya itu? Adapun Isa bin Maryam dengan Ad-Dajjal punya kesamaan dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Al-Masih itu, yaitu Isa bin Maryam, menghidupkan orang yang sudah mati dengan satu kali usapan, maka dia pun bangun, tapi mati lagi setelah menceritakan siapa yang membunuhnya. Bedanya dengan Al-Masih Ad-Dajjal, dia membunuh seorang mukmin, lalu dia hidupkan lagi. Kemudian orang beriman itu makin yakin bahwa yang membunuhnya itu adalah Dajjal, lalu Dajjal mau membunuhnya lagi tidak bisa.
Paham maksudnya Bu? Nggak bisa mematikan lagi. Kalau tadi kan Isa bin Maryam, dia mengusap hidup dengan izin Allah Ta'ala. Setelah menceritakan siapa yang membunuhnya, orang itu mati lagi. Paham? Nah, kata dia, ini Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ketiga disebut Al-Masih Ad-Dajjal karena sesungguhnya Al-Masih bin Maryam, dia tidak memiliki ayah, dan Al-Masih bin Maryam dia mampu berbicara ketika masih kecil. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal disebut Al-Masih karena matanya cuma satu yang bisa melihat. Berarti matanya berapa ya? Dua. Matanya Al-Masih Ad-Dajjal itu dua. Saya sering melihat orang-orang itu menggambar Al-Masih Ad-Dajjal itu matanya satu di tengah gitu. Itu berarti dia nggak pernah baca hadis itu, Ibu. Yang gambar itu berkhayal ya, nggak pernah baca hadis. Hadis yang sahih menyebutkan bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu matanya dua, cuman yang satu seperti buah anggur yang berwarna putih, jadi nggak bisa melihat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan mata yang sebelah kanan yang nggak bisa melihat, yang melihat hanya sebelah kiri. Nah itu maksudnya, makanya disebut Al-Masih Ad-Dajjal, matanya hanya satu karena satu matanya terhapus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berita ini benar. Enggak seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menganggap berita Al-Masih Ad-Dajjal ini tidak benar. Jadi dia menolak Dajjal lalu mentakwil. Lucunya mereka mentakwil Dajjal itu kepada, dia anggap karena Dajjal itu matanya satu, maka dia mentakwilkan Dajjal itu dengan apa? Televisi. Nah, televisi itu adalah Dajjal. Ini jelas takwil yang jauh dari kebenaran. Ada lagi yang mentakwil bahwa Dajjal ini adalah Amerika. Padahal Dajjal ini disebut Al-Masih, itu jelas manusia, bukan sebuah negara atau rombongan yang banyak, bukan. Tapi satu manusia. Boleh? Di antara kelompok yang menolak Al-Masih Dajjal itu adalah kelompok Mu'tazilah namanya. Makanya Ibu perhatikan, setiap orang yang menolak hadis tentang Masih Dajjal, pasti mereka adalah orang yang terpengaruh dengan pemikiran apa? Mu'tazilah. Dan di Indonesia banyak neo Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak ya? Baru ini banyak. Seperti apa? Ulil Absar Abdallah misalnya. Dengan kelompoknya yang disebut dengan apa? Jaringan Islam Liberal, seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Quraniyun, ini Mu'tazilah. Quraniyun ini Mu'tazilah yang pada akhirnya menjadi Khawarij. Plus jadi sudah Mu'tazilah plus apa? Khawarij. Quraniyun tahu Ibu? Di Solo, Sukoharjo itu berkembang. Kemarin ketika saya ke sana itu Masya Allah, mereka terang-terangan itu Ibu. Majelis apa namanya? Saya lupa namanya. Intinya mereka hanya mengkaji tentang Quran dengan tafsir menurut akal gurunya, nggak menggunakan pemahaman dari sunnah Nabi SAW. Ini yang Mu'tazilah. Nah, kita ulangi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah bersabda, maukah kuberitakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian di sisiku dibandingkan dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal fitnah Dajjal ini berat. Sampai Nabi SAW ditanya, bagaimana kalau kami bertemu dengan mereka? Kata Nabi, seandainya kamu sanggup lari tinggalkan dia. Karena seluruh negeri di muka bumi ini dalam riwayat yang sahih akan disentuh oleh Dajjal kecuali dua tempat. Mana itu Ibu? Al-Makkah wal Madinah. Qalu bala ya Rasulullah. Kata sahabat-sahabat, tentu kami mau wahai Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam. Beliau berkata, asyirkul khafi. Sesuatu itu adalah syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu, contohnya seorang lelaki sedang sholat, fayusalli fayuzayyinu sholatahu, tiba-tiba sholatnya dibagus-baguskan, lima yara min nadhari rajulin, yang demikian itu karena dia ingin, karena ia melihat ada orang yang melihat dirinya. Tadinya dia sholat biasa saja, karena ada orang yang datang, maka kemudian sholatnya menjadi diindahkan. Berarti kita kiaskan hal ini kepada semua perkara. Seperti misalnya bacaan Quran. Kalau ibu-ibu baca di rumah Quran biasa saja, begitu ada orang ketuk-ketuk bacanya dikeraskan. Amma yatasaalun, dibaguskan.
'anil naba'il 'azim hadhihi qari'ah. Masya Allah kan gitu ya. Yang mendengar mengatakan, oh Masya Allah bacaannya betul. Lagi setelah dibukakan pintunya, afwan tadi sedang baca Quran, tambah lagi dia. Kemudian tamunya tadi memuji, Masya Allah memang bagus bacanya. Belajar di mana Bu? Ah, sudah makin musibah. Allah bisa. Kemudian beliau mengatakan, hada fi bayanan ada naum minasyirk. Ini menjelaskan bahwa jenis perbuatan ini termasuk syirik. Wa akhwafu ala hadhihi ummati inda nabi. Di sisi Nabi bagi umatnya ini sesuatu yang paling dia takutkan. Yang paling ditakutkan oleh Nabi menimpa umat ini, ya ini. Dan ini waqi' benar sekalian. Akan datang satu zaman di mana manusia senang ibadah, tapi ibadahnya nggak diterima oleh Allah karena apa? Riya, sum'ah, fa'ajaban ujab. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan kita jumpai di zaman kita. Insya Allah manusia sholat tarawih itu luar biasa. Hari pertama, kedua sampai ke 10, Masya Allah penuh. Padahal hukum sholat tarawih apa itu? Sunnah. Tapi sholat wajib nggak ada yang ke masjid. Apa kalau bukan riya namanya ini? Coba saya mau tanya, apa kalau bukan riya? Itu jelas riya. Bagaimana mereka mementingkan yang sunnah kemudian meninggalkan yang apa? Yang wajib. Allahu musta'an. Ya, bisa daripada itu. Ya, bukan berarti mereka yang sholat ketika masuk jannah tidak tanda-tanda indikasi untuk bisa menjatuhkan mereka dalam perbuatan riya. Dzalika anna amrul masih amrun dhahir bayyin. Yang demikian itu kenapa? Karena masalahnya beda riya dengan apa? Fitnah dajjal. Kalau fitnah dajjal kelihatan. Fitnahnya itu orangnya begini, musibah yang ditimbulkan seperti ini kelihatan. Tapi kalau riya nggak ada yang tahu. Kalau orang berbuat riya itu senyum-senyum sendiri. Paham maksudnya itu? Ya, yang tahu antara dirinya dengan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menyangka dia telah berbuat kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah. Dia kira yang dia lakukan itulah sebaik-baik amal perbuatan, padahal sejelek-jelek perbuatan. Wan Nabi alaihi salatu wasallam bayyana ma fi sya'ni wa bayyana sifatahu wa 'adal ummata minhu. Kalau masih dajjal, Nabi jelaskan ciri-cirinya, kejadiannya, sifat-sifatnya. Nabi ingatkan tentang bahayanya. Wa amarul ayyadu akhira kulli salatin, dan Nabi kasih obat mujarab, berdoa di akhir salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adab, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi ajarkan al-riya. Adapun riya fa innahu yuradu lil qalbi katsiran. Itu jatuhnya mengenai hati, bukan yang tampak. Wa syaitanu ya'ti ilal qulub. Setan suka mempermainkan hati-hati manusia itu untuk jatuh dalam perbuatan riya. Kalau perbuatan yang zahir, setan gagal menggoda manusia. Sedikit setan berhasil menggoda manusia untuk jatuh dalam perbuatan yang zahir itu. Tapi kalau perbuatan hati, banyak. Orang soleh pun, sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, hampir tidak ada manusia yang selamat dari dua sifat. Yang pertama riya, yang kedua hiqat. Apa hiqat itu? Hasad, dengki. Hampir nggak ada manusia yang selamat dari sifat dengki ini. Hatta, sampai beliau menyebutkan hatta liman alima dina, sampai pun orang yang tahu agama itu sulit lepas dari sifat riya dan dengki. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbnya. Makanya dianjurkan kita membaca doa apa, Ibu? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sampun hafal napa dereng? Sudah hafal atau belum ini, Ibu? Seingat saya belum pernah ditulis sama Ibu. Ya gimana doanya, ulangi, Ibu. Allahumma, baca bareng-bareng Ibu. Allahumma, bareng-bareng umat. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam
astaghfiruka lima la a'lam. Hafalkan ini. Nabi ajarkan kepada para sahabat supaya kita nggak gampang jatuh dalam perbuatan apa? Riya. Apa syirik yang tidak diketahui itu ini riya. Nah, lalu beliau menyebutkan lidzalika sallallahu dan Nabi alaina minal masih dajjal, maka jadilah riya itu sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi dibandingkan dajjal. Asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Contohnya syirik yang tersembunyi, seorang yang mengerjakan salat, ia baguskan salatnya ketika dia melihat ada orang yang memandangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Na'udzu billahi minasy syirki. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik. Allahumma amin. Kandungan ayat ini, apa kandungannya Ibu? Satu, ayat ini menjelaskan apa? Tafsir ayatin min suratil kahfi. Tafsir salah satu dari ayat surat Al-Kahfi. Yang kedua, al-amrul adim fi raddil amali shalih idza dakhala syai'un li ghairillah. Perkara besar yaitu apa? Amal soleh akan ditolak gara-gara seseorang memasukkan dalam ibadahnya itu sesuatu selain Allah. Yang ketiga, Ibu, dzikrus sababil mujib lidzalika wa huwa kamalul ghina. Hal yang menyebabkan ditolaknya amal tersebut apa? Yaitu riya. Dan kita tahu bahwa Allah itu maha kaya, enggak butuh sekutu. Yang keempat, anna minal asbabi annahu ta'ala khairu syuraka. Sebab yang lain bahwa Allah adalah sekutu yang paling baik. Jangan cari yang lainnya. Yang kelima, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahabi minar riya. Nabi sangat takut kalau riya itu menimpa sahabat. Ini padahal sahabat itu. Tentu kita jauh lebih berhati-hati. Yang terakhir, annahu fasala dzalika bi anna yusalli al-mar'u lillah lakin yuzayyina lamma yara min nadari rajulin ilaihi. Yani beliau menjelaskan contoh riya itu orang yang salat karena Allah, tapi tiba-tiba dia sia-sia salatnya ketika dia melihat ada orang yang memandangi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.